di dunia pergosipan perbarbaran ala-ala China, Wojau Isara, nama aku Isara teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan yang namanya membicarakan sebuah taman. Taman ini taman gede teman-teman. Tapi taman ini adalah taman bisa dibilang neraka dunia. Ini namanya KK Land. KK Land itu di mana teman-teman? KK Land itu di Myanmar teman-teman, perbatasan Myanmar Thailand seperti itu ya. Nah, kenapa ini taman yang katanya sih banyak banget investor China menjanjikan akan membangun banyak kantor untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang akan investasi di China. Yap, emang multinasional tapi di bidang apa? Di bidang judi ya teman-teman ya. Nah, ini taman sukses menjebak manusia di Asia Tenggara yang punya pendapatan rendah, yang pengangguran, menjadi sebuah tempat yang menjadi penjara dunia, neraka dunia untuk melakukan slot-slot dengan nilai puluhan triliun rupiah teman-teman ya. Jadi simak teman-teman, kalau ada kepikiran kamu itu kerja di Myanmar, Kamboja, or maybe Thailand, Laos, lihatlah video ini. Jangan tergiur gajinya teman-teman. Kemungkinan besar kamu bisa kok dapat gaji segitu, tapi kemungkinan besar kamu akan disiksa sampai meninggal dunia ya teman-teman, atau nggak selamat untuk keluar dari sana. So stay tune in my channel and see you soon. Nggak sih, daerah terkaya di Myanmar itu bukan di ibu kotanya, bukan di Yangon. Daerah terkaya di Myanmar itu adalah Mae Sot. Mae Sot itu di mana sih Kak? Mae Sot itu kayak selatan Myanmar, itu ada kayak perbatasan ke Thailand, ke sebelah kanannya, ke sebelah timurnya itu ke Thailand. Nah, itulah daerah terkaya di Myanmar teman-teman. Dan di sana orang-orangnya itu bekerja sebagai salah satu kayak admin-admin di sebuah perkantoran, kemudian juga kayak pekerja di kasino. Nah, udah red flag gak sih kalau aku bilang kasino atau juga hotel kayak gitu, resort. Yap, daerah itu adalah kasino terbesar di dunia bakalan teman-teman. Kasino terbesar di Asia, dan dia tuh kayak namanya pengen mengalahkan kedikdayaan kasino daerah Macau dan juga kasino daerah Hong Kong seperti itu ya. Daerah itu di Mae Sot itu ada satu komplek teman-teman besar dan hampir mirip seperti kota metropolitan baru yang namanya adalah KK Land. KK Land ini adalah sebuah tempat di mana sangat terkenal sekali dengan yang namanya para pegawai kantor yang terisolasi, entah itu dari kayak Hong Kong, dari Taiwan, Singapura, Malaysia, dan kebanyakan adalah orang-orang dari Indonesia seperti itu. Orang Myanmarnya itu kemana Kak? Orang-orang Myanmar di sana tuh kebanyakan adalah seorang kayak pekerja-pekerja di bagian kayak resort. Karena di daerah Kekilan itu banyak banget resort, banyak banget hotel-hotel besar maupun kecil seperti itu ya, mirip kayak hotel mewah teman-teman beneran. Tapi di sana itu orang-orangnya mentok menjadi kayak admin, kayak pekerja kayak housekeeping seperti itu, atau juga cewek-ceweknya itu rata-rata menjadi seorang hostess di bidang kayak kasino. Jadi di make upin yang cantik, menarik, terus pakai pakaian seksi seperti itu ya guys ya. Dan mereka ini juga banyak sekali yang aku temukan cara untuk ininya melayani tamu dengan cara live streaming. Jadi ini bentuk judi atau bentuk kasino terbaru, yaitu live streaming. Orang nggak perlu ke Kamboja, lo buka HP aja, ketemu mereka ini, kemudian kalian main, ya udah, disitulah kalian akan yang namanya merasakan sensasi baru yang namanya judi sama live streaming seperti itu ya. Jadi sebenarnya nama aslinya Kekilen itu adalah Asia Pacific International Smart Industrial New City antara Thailand and Myanmar border. Gimana, nggak tertarik nggak sih para investor-investor internasional dari luar negeri seperti itu? Dan mereka ini sudah yang namanya merekrut sekitar 300.000 karyawan dari seluruh Myanmar bahkan Kamboja seperti itu ya. Namanya Cikekelen itu adalah Seko Valley. Seko Valley itu teman-teman itu 100% sebenarnya dimiliki sama PM yang sekarang, PM dari militer itu ya guys ya. Tetapi sekarang itu orang itu malah mengembangkan sesuatu yang lebih gede, dan hampir perekonomian Myanmar itu dikuasai sama yang namanya kasino yang dimiliki KK Land ini, dan juga Asia Pacific International Smart Industrial City. Sebenarnya mereka itu, kita akan bikin sebuah perusahaan teknologi di Myanmar karena lebih murah begini. Yap, teknologinya adalah judi online atau game online seperti itu. Cara mereka zaman dulu adalah ketika mereka tuh membuat resort yang gede-gedean, resort yang bener-bener eye catching bagus. Nah, zaman sekarang mereka itu juga bikin resort, tapi cara yang paling bagus, cara yang paling baru itu adalah dengan game teman-teman ya, game online seperti itu. Banyak banget fakta ditemukan para kayak majority pekerja-pekerja di sini itu, terutama pekerja-pekerja di bidang teknologi IT, itu adalah
ilegal imigran semua. Dan kalau kita ngomong ilegal imigran itu kan mostly dari negara-negara miskin kayak Bangladesh, kemudian kayak maybe Northern India seperti itu gitu ya guys ya. Tapi ternyata ada juga orang-orang Singapura, Malaysia juga diketahui terkena scam penipuan judi online seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin, ini kan sudah banyak banget dibahas banyak orang. Siapa sih owner dari KK Land ini? Siapa sih orang yang menjadi iblis di dunia nyata, sumpah teman-teman ya. Iblis di dunia nyata yang melakukan atau membentuk sebuah tempat yang namanya siksa neraka beneran gitu ya guys ya, bukan siksa neraka film, yang bener-bener kayak membuat government Kamboja tuh sampai takut sama dia. Militer junta pun hormat sama dia seperti itu. Dan orang ini ternyata juga sudah bikin ancang-ancang dari dulu di Indonesia dengan pergunakan para influencer untuk flexing dan mau main ke robot tradingnya dia. Jadi judi seolah-olah robot trading atau game online seperti itu. Mau tahu buktinya siapa aja? Jadi simak dulu yang namanya kayak penuturan aku, ini orang itu siapa, yang pemiliknya si KK Land itu ya guys ya. Ini mungkin contoh seseorang yang di balik layar, penipu, pembunuh sadis juga, seorang penjahat kelas kakap internasional juga, bahkan punya jaringan dengan government terbesar yang pernah ada. Namanya adalah Se Zhejiang. Se Zhejiang ini cukup unik ya teman-teman ya. Dia ini salah satu orang yang diketahui bukan dari kalangan orang kaya, tapi bagaimana dia bisa yang namanya meraup 15 miliar dolar untuk yang namanya membuat KK Land seperti itu. Dia ini kelahiran di Hunan teman-teman ya. Dia terkenal dari kecil memberontak, kemudian dia itu akhirnya drop out kayak putus sekolah seperti itu, dan dia berpindah di Guilin. Di Guilin dia tuh hidup cukup susah dari muda teman-teman ya. Dia pernah menjadi seorang tukang reparasi di bengkel, tukang reparasi mesin bubut kayak gitu di pertanian-pertanian di Guilin seperti itu. Kemudian dia juga pernah jualan shampoo, dia juga pernah yang namanya jualan kayak usaha-usaha kecil-kecil seperti itu. Nah duitnya dia kumpulin nih teman-teman, duitnya dia kumpulin, dan dia punya satu usaha kecil yang namanya kayak panti pijat esek-esek di Guilin kayak gitu teman-teman ya. Jadi dia itu bekerja seperti itu teman-teman. Dan one day, tahu nggak sih, di usia dia itu yang ke-18 tahun, dia tuh berpikir untuk yang namanya membuat video game sendiri. Membuat video game sendiri secara otodidak teman-teman ya. Dia belajar, kemudian dia juga bikin sesuatu yang unik dari video game itu. So far ini kayak positif sih, dari orang yang nggak punya apa-apa, drop out jadi kayak seorang pembuat video game otodidak seperti itu. Dan akhirnya ada rezeki di mana seorang investor dari Fujian itu menawarkan dia untuk yang namanya sebuah proyek teman-teman ya. Proyek untuk membuat video game seperti itu di tahun 90-an. Dan ternyata yang ditawarin ini itu adalah sebuah video game untuk judi. Ternyata orang tahun 90-an pun itu sudah mikir bahwa 30 tahun kemudian akan booming yang namanya industrial judi di bidang online atau video game seperti itu ya. Kemudian si Sececian itu dikasih sekitaran kayak 40.000 yuan saat itu mungkin besar ya, sekitaran ya, mungkin 80 juta zaman dulu kan gede banget gitu, untuk pindah ke Filipina dan membuat yang namanya sebuah video game untuk judi teman-teman. Karena apa? Karena Filipina itu untuk orang-orang Hong Kong booming teman-teman. Tapi judi di Filipina itu termasuk ilegal dibandingkan Hong Kong atau Macau seperti itu ya teman-teman ya. Dia sampai yang namanya bisa membuat 6 cabang usaha judi itu di usia dia ke 20 tahunan. Wow, gue yang mau meninggalkan 20 tahun ini aja bingung mau bisnis apa. Dia tuh udah yang namanya bisa bikin bisnis cabang judi di Filipina tuh ada 6 seperti itu ya. Dari orang-orang penjudi di tempat dia yang dari game itu teman-teman, sebelum ada online sekarang, itu dari daerah-daerah miskin, daerah-daerah terpencil di Cina seperti itu yang kepengen judi. Mereka nggak kuat yang namanya pergi ke Hong Kong, pergi ke Macau untuk buang-buang duit, nggak kuat. Akhirnya mereka tuh ke Filipina teman-teman, ke Filipina. Terus orang-orang yang daerah-daerah kayak Sinya, Wanda, Tiyuan, kemudian kayak mana tuh Tanghui, kemudian juga ada daerah kayak Sanyang, Hunan, Guilin, orang-orang yang cuma punya recehan kayak gitu pun bisa namanya muter duit mereka, mendapatkan lotre atau modal gede untuk dari judi seperti itu ya guys ya. Lama usaha dia semakin berkembang seperti itu, dan disitulah dia benar-benar kayak masuk ke ranah kriminal. Karena apa? Karena selama puluhan tahun yang dia jalankan itu adalah bisnis ilegal di bidang perjudian seperti itu.
Di tahun 2010-an, ketika dia tuh punya keinginan punya bisnis di Thailand seperti itu, dia mendapatkan kabar kalau ada loh sebuah tempat perbatasan Thailand sama Myanmar itu yang cukup menjanjikan. Nah, tempat itu sudah menjadi kayak lokasi atau sarang esek-esek orang-orang menengah ke bawah di Thailand dan Myanmar ke situ ya teman-teman, bukan ke Bangkok, tapi ke daerah situ teman-teman ya. Ya Sego Valley itu teman-teman, dan dia bisa yang namanya membeli sekitar 180.000 ARE. Nggak tahu deh 180.000 ARE itu berapa, dengan harga 15 miliar dolar atas bantuan dari manapun. Bahkan dari yang namanya kayak subsidi modal Belt and Road inisiatif, dia bisa dapat sponsor dari sana teman-teman, untuk bikin yang namanya katanya sih perusahaan multinational company yang udah jalan, yang dia sudah jalankan di Filipina, dan dia pengen yang namanya kayak pindahin ke Myanmar sama Thailand seperti itu ya. Valley itu awalnya dia itu punya ide bikin tempat tourism center bagi orang-orang yang bener-bener kelas menengah ke bawah dari China seperti itu ya. Tadi itu yang daerah-daerah Guilin, Sanyang, Hunan, Guangxi gitu ya. Dia bikin itu untuk yang namanya kayak resort, pokoknya tourism deh, kayak parlour, kemudian industri seperti itu. Dan dia itu bilangnya adalah kita akan bikin smart city di sini. Smart city yang banyak orang Cinanya, yang akan jadi kota metropolitan masa depan yang pernah ada di tengah-tengah daerah Indochina seperti itu. Karena Indochina tuh miskin sekali teman-teman ya. Dan disitulah dia itu menjadi raja. Dia adalah raja dari perbatasan Myanmar dan Thailand seperti itu ya guys ya. Nah, ternyata semakin lama menjadi yang namanya area kasino, area gambling seperti itu. Kamu masih ingat gak sih di tahun 2019-an akhir itu pengusiran banyak orang-orang Cina untuk balik ke negaranya karena kasino di Myanmar itu ditutup. Ya dia ownernya teman-teman. Karena sama Komunis Party ngerasa ini tuh kayak tindakan ilegal, makanya ini kasino ditutup teman-teman ya. Bolak-balik ditutup. Jadi kasino sama tempatnya itu dari tahun 2010-an akhir, dan akhirnya dia kayak nggak kehabisan akal. Faktor pandemi, sosial media dia manfaatkan untuk yang namanya membuat program judi online seperti itu, dan juga robot trading ya guys ya. Pandemi dan corona dia cuan banyak teman-teman. Dan akhirnya untuk kejahatan selanjutnya adalah bagaimana dia merekrut perbudakan judi online seluruh Asia Tenggara, bahkan juga Asia teman-teman ya. Jadi gini ceritanya, korban pertama dia itu adalah para anak-anak muda miskin di daerah pelosok Cina seperti itu, yang dia rekrut teman-teman ya. Jadi orang-orang seperti ini itu bukan tipikal orang yang terdidik untuk yang namanya bisa mengolah informasi. Jadi kayak oh ada ini apa tuh namanya sebuah pekerjaan gaji belasan juta, puluhan juta ke daerah Kamboja dan juga daerah Myanmar seperti itu. Kemudian setelah yang namanya merekrut orang-orang seperti itu, terutama tenaga IT, tenaga-tenaga mesin permesinan seperti itu, akhirnya dia itu juga membutuhkan yang namanya customer dari luar Cina. Misalnya Indonesia, kemudian juga daerah-daerah Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura seperti itu. Hanya orang-orang ini tuh kayak direkrut gitu dengan gaji besar dan tanpa kemampuan apa-apa bisa yang namanya kesana guys. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa kok nggak orang Kambodia aja atau orang Myanmar aja? Iya, karena kemampuan mereka untuk bisa belajar mengelola data dan bahasa Inggris itu nggak secepat orang-orang di daerah Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan Taiwan dan China seperti itu. Mereka berdalih seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya kenapa mereka tuh kayak mengincar Indonesia, Singapura, Malaysia? Karena income mereka jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar-sekitar Indochina seperti itu. Bahkan mereka pun juga bisa yang namanya mengincar orang-orang Korea dan Amerika Serikat seperti itu ya guys ya. Jadi cara mereka selanjutnya itu adalah dengan cara perekrutan ini entertainment. Jadi orang-orang yang digaji di bawah 10 juta gitu ya di China gitu ya, itu mereka tuh akan yang namanya dikasih sebuah brosur selebaran sebuah ini tawaran kerja di Asia Tenggara, membuat resort, membuat apa tuh namanya kayak proyek-proyek seperti itu, dan kamu akan yang namanya dapat dom yang bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Cina yang sempit itu, yang tingkat 2 dan juga lebar seperti itu. Kemudian kamu akan setiap Sabtu Minggu dikasih hiburan cewek lah, kemudian juga apa tuh namanya kayak kasino party seperti itu. Nah kemudian mereka ini juga dijanjikan untuk yang namanya dapat makan gratis dan juga jalan-jalan setiap seminggunya ya teman-teman ya. Nah, perekrutan kedua itu adalah kamu dijanjikan untuk digaji besar di Thailand dan juga digaji besar di daerah Dubai teman-teman ya. Ketika kita ngomongnya Dubai dan Thailand, Thailand itu kenapa gajinya gede?
Mungkin pertama, Thailand tuh sangat bergantung dengan pariwisata. Thailand itu teman-teman ya, makanya kayak kamu jadi perusahaan multinasional atau apa di Thailand tuh enak bisa jalan-jalan malam atau apa seperti itu pertama. Kedua adalah kalau kamu di daerah Dubai pasti gajinya gede teman-teman, minimal 20-24 jutaan seperti itu minimal teman-teman ya. Nah, siapa yang nggak mau ke sana? Terutama kalau mengincar orang-orang dari Indonesia yang sama-sama muslim ke Dubai aja kita mungkin dapat apa tuh namanya salary yang bagus, terutama orang-orang yang suka perhotelan, bahasa seperti itu. Nah, itu ke situ ya guys ya. Yang ini kalau aku bisa temukan di WhatsApp, aku kan pernah yang namanya daftar ke loker Mandarin. Karena saya itu punya kemampuan skill bahasa Mandarin seperti itu, saya cari dong gitu ya teman-teman ya. Nah, ini aku melihat beberapa profil-profil orang-orang yang merekrut aku ternyata emang dari luar China, kayak Dubai, kemudian juga penerjemah Taiwan seperti itu. Karena saya pure pengen jadi penerjemah saat itu, guys ya. Terus mereka-mereka ini juga apa tuh namanya kayak share di Instagram dan juga Facebook teman-teman. Di Taiwan itu adalah pengguna Facebook terbesar dan orang-orang bergantung sama Facebook teman-teman kalau di Taiwan. Makanya banyak banget orang-orang yang korban-korban seperti itu dapat dari Facebook, gaji gede, anak-anak muda bisa ke daerah Myanmar seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang adalah kita akan misalnya kita jadi korban nih, amit-amit jadi korban ya, kita masuk ke tempat itu. Apa experience di dalam neraka Kekilan kak? Oke, aku akan yang namanya menjelaskan satu film yang diperankan sama Lee Chang, yaitu Nomor Batch. Ini ya, film ini. Jadi ini 11-12 kita akan yang namanya kayak experience ke situ. Dan juga aku udah lihat podcast-podcast dari Uya Kuya, Ko Roy Sakti, kemudian juga dari mana ya, dari Metro TV, dari manapun, ini sama teman-teman yang digambarkan sama film ini. Ketika kita misalnya sudah sampai landing ke Myanmar seperti itu, kita akan dijemput teman-teman, kita akan dijemput di sebuah van. Kemudian kita tuh kayak yang namanya diliatin sebuah kota di Yangon, Myanmar gitu ya, muter-muter. Tiba-tiba aja kita akan dibawa ke sebuah lembah, hutan, gunung seperti itu. Nah, ke daerah itu, Sigou City tadi, Sigou Village tadi itu, memang daerahnya kayak gitu teman-teman. Kita harus yang namanya kayak memotong sebuah hutan untuk yang namanya dapat ke tempat itu. Dan itu pun tempatnya nggak ada jalan aspal, dan juga kayak bandara pun di sana itu baru dibangun seperti itu. Makanya sangat nggak strategis sekali. Pertama, tiba aja kita ini yang duduk dalam van ini dimintain kayak paspor, HP, itu dimintain semua seperti itu. Mana HP sama paspor kamu, kita wajib ngecek karena memang ini adalah perbatasan. Dalilnya seperti itu. Dan ternyata kamu benar-benar nggak akan pernah yang namanya dapat paspor kamu seperti itu ya guys ya. Itu kamu akan masuk ke dalam sebuah kayak apa ya, kayak ruang kayak camp seperti itu, kayak satu gedung gitu ya, kayak gedung pabrik kayak gitu. Itu kamu masuk ke sana dan kamu yang namanya kayak melihat ada orang bersenjata, bawa senjata ke situ teman-teman. Jadi itu benar-benar tempat mafia guys, tempat mafia. Ada anjing pelacak, ada juga orang bawa senjata seperti itu. Kemudian juga dikasih tembok duri, masuk, dan di sanalah kamu ketemu para algojo penyiksa teman-teman ya. Nah, kemudian kamu itu kayak bener-bener apa tuh namanya, ada cerita ditutup matanya itu pernah, biar kamu tuh nggak pernah cerita ini tempat apa seperti itu. Kemudian kamu begitu masuk ke tempat itu, ke pabrik itu, dan kamu melihat ribuan manusia di dalamnya. Itu benar-benar kayak hidup terlunta-lunta. Ada yang tidur di atasnya kerdus, ada yang tidur bertumpuk teman-teman ya. Dan kamu juga yang namanya ngelihat benar-benar baunya tuh lusuh banget. Dan disitulah kamu memang benar-benar akan dijadikan buruh atau namanya orang-orang yang dipaksa kerja untuk menipu orang dalam komputer. Jadi tempat itu ada tempat tidur yang itu kayak ikan asin seperti itu, ada ruangan komputer, ada ruangan mandi massal, serta juga ada ruangan penyiksaan teman-teman ya. Orang ini dipaksa untuk yang namanya dapat target. Kalau target kamu tuh nggak terpenuhi, pertama darah kamu diambil teman-teman, kemudian kamu disiksa, dipukulin. Kenapa lo nggak dapat 10 juta atau 100 juta seperti itu? Kamu dipukulin, disetrum, kamu juga bahkan pernah yang namanya kakinya dipatahin seperti itu. Kamu juga pernah yang namanya kayak apa ya, dibunuh, itu ada teman-teman ya. Jadi ada 1.200 WNI yang ternyata ditemukan meninggal dunia karena itu ya, pembunuhan di situ.
Itu serem banget, ini aku sampai ingat teman-teman. Kejahatan ini sudah ada sekitar dari awal-awal zaman sebelum covid sampai tahun 2023, ini 4 tahun berjalan guys, dan itu sangat serem bagi aku ya guys ya. Terus kita akan ngomongin lagi kenapa kok bisa bertahan selama itu, dan memang ini sangat berhasil teman-teman ya. Ketika orang-orang di camp-camp itu sudah sukses, misalnya capai target, mereka tuh akan yang namanya dipindah ke apartemen itu. Nah, apartemen yang tingkat tinggi kayak gedung itu, itulah yang namanya buruh-buruh. Kalau udah mencapai target itu tinggal di sana. Diperbolehkan jalan-jalan tiap minggu, diperbolehkan libur seperti itu. Tapi kalau udah kayak nggak mencapai target, mereka juga akan yang namanya dipukulin. Nggak perempuan, nggak laki-laki, bahkan juga ditemukan anak-anak juga kerja jadi scammer di situ ya guys ya. Seberapa kuat seorang sececi ini teman-teman, sampai dia itu sangat susah di tracking, bahkan baru sekarang ini dia ditangkap. Pertama, dia ini terpilih menjadi Ketua Eksekutif Vice President China Federation All Overseas Entrepreneurship. Itu dia ketuanya teman-teman. Dia adalah Ketua China Thailand Myanmar Economic Corridor. Sumpah sih, ini serem banget seorang mafia bisa jadi ketua China Thailand Myanmar Economic Corridor seperti itu, dan bisa mengumpulkan ribuan para entrepreneur dengan darah Chinese kayak kita Cindo, mana-mana tuh dikumpulkan ke itu, ke forum tahun 2017 itu dia itu bisa yang namanya mengumpulkan donasi seperti itu. Awalnya tuh kayak istilahnya donasi, acara donasi, tapi lama-lama duitnya itu diputar untuk yang namanya kayak program perjudian seperti itu ya guys ya. Kan pemerintah Myanmar itu memberikan dia medali atau kayak pangkat tertinggi setara PM, itu sampai dia tuh mengganti namanya menjadi Tang Kiang Kai. Jadi dia itu kayak orang Chinese paling tinggi di Myanmar itu dia teman-teman, karena menyelamatkan perekonomian, membantu perpajakan, dan banyak melakukan donasi seperti itu ya guys ya. Sudah ditemukan di beberapa cover magazine di China. Dia juga kerjasama dengan militer Myanmar junta seperti itu, dan berteman baik sama kolonel ini kolonel diktator teman-teman, namanya adalah Sao Chitu. Sao Chitu itu kayak apa ya, dia itu orang-orang yang kemarin tuh sangat ganas banget menghabisi para Rohingya seperti itu. Dia berteman sama orang-orang seperti ini. Dia juga sering banget donasi banjir di Myanmar, di Thailand. Dia bikin rumah sakit di Myanmar juga. Dia juga sering kirim anti epidemic medical supply, bahkan dia juga mendekati orang-orang spiritual. Bantai-bantai besar kayak namanya Miang Yin itu dia ultah itu dikasih puluhan miliar teman-teman, untuk yang namanya kayak restorasi kuilnya seperti itu. Dia juga masih donasi ke beberapa sektor di Filipina kayak University of Philippines, dia itu kayak donasi ke situ. Kemudian juga donasi ke anak-anak Filipina yang nggak bisa sekolah. Dia juga donasi ke Institut Ateneo Manila Filipina, itu masih donasi di situ, dan dia juga sama kedudukannya seperti pengusaha besar di Filipina seperti itu ya. Government aja itu sama dia segan, takut. Gimana yang namanya kayak membuka itu tuh nggak akan bisa teman-teman, karena mereka tuh saking miskinnya, saking rendahnya SDM, sehingga ada orang yang jajah ekonomi mereka dengan cara itu, judi online seperti itu ya, kasino, bahkan tempat-tempat penyiksaan itu juga mereka cultivate untuk yang namanya membantu negara, seolah-olah memberikan pajak besar ke negara untuk membantu perkembangan negara Myanmar, Filipina, Kamboja yang terbelakang seperti itu ya. Kemungkinan besar sececi ini adalah bos besar di balik suksesnya robot trading, ATG atau judi online di Indonesia seperti itu. Miris teman-teman, Indonesia menempati peringkat pertama penjudi online terbesar di dunia. 200.000 orang jadi penjudi online, itu pun orang-orang miskin teman-teman ya. Bagaimana orang-orang ini merekrut para penjudi online, scammer-scammer seperti apa guys? Kalau di Singapura dan Malaysia, cara mereka itu adalah memacari seorang, mau jadi perempuan, jadi laki-laki. Nah, orang-orang ini, budak-budak intel ini teman-teman, itu dijadikan yang namanya kayak chatting online, romance online, flexing gitu ya guys ya. Aku ini orang Cina yang kaya raya, mau perempuan laki-laki seperti itu cara gayanya. Kalau mereka tuh men-scamming orang Malaysia sama Singapura,
Itu karena kebanyakan orang di sana itu sangat kesepian, sangat butuh pacar gitu ya guys ya, akhirnya jadi seperti itu. Terus mereka ini juga mempromosikan, kamu ini aja, aku kan seorang investor, kamu nabung aja di tempat aku tuh bos besar, aku bisa yang namanya kasih kamu tuh profit seperti itu. Misalnya kamu dikasih awalnya profitnya sekitar 15 juta atau 1.500 Singapura dolar seperti itu ya, siapa yang nggak mau gitu ya teman-teman, menang di awal tapi kemudian kamu akan loss banyak. Bahkan banyak orang tuh yang hampir loss puluhan ribu Singapura dolar untuk yang namanya pacaran sama orang-orang seperti ini. Itu cara mereka untuk scamming orang Singapura sama Malaysia seperti itu ya guys ya. Yang kedua, cara untuk scamming orang Indonesia tuh gampang banget, flexing teman-teman. Flexing siapapun, ada orang dijadikan selebriti, dijadikan orang terkenal, bisa punya private jet dalam usia 22 tahun, bisa punya yang namanya Hermes banyak seperti itu, Rolex atau apa kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu yang pernah diwawancarai seorang Pak Dahlan Iskan atau ya orang itulah gitu ya guys ya, itu ternyata adalah bawahan langsungnya itu sececi itu teman-teman. Jadi robot tradingnya itu canggih banget, bisa nge-scam orang-orang Amerika, Kanada, mana-mana, cuan triliunan kayak gitu diputar ke mesin judi di Myanmar seperti itu, dan kayak sisa duitnya itu dikasih ke Pak robot ATG seperti ini. Nah, robot ATG ini kan awalnya adalah warung kopi teman-teman ya, kemudian dia jadi cuan triliunan, kemudian manajernya ini yang ketangkap polisi ini dia flexing teman-teman, punya BMW, punya Jeep bentuk Mercedes Jeep itu ya teman-teman, yang punya itu flexing teman-teman, sampai yang namanya kayak merekrut selebriti, influencer untuk mempromosikan itu ya robot judinya seperti itu. Ternyata orang ini benar-benar jahat, sama-sama jahatnya, sama-sama pengen kelihatan kaya tapi jahat teman-teman ya. Di robot trading situ, misalnya kamu nggak bisa trading nih, ayo kerja yuk di Kamboja biar kamu pinter dan bisa bikin yang namanya robot trading di Indonesia. Dia udah ancang-ancang bikin robot trading di Indonesia teman-teman, dari orang itu, dari sececi itu teman-teman. Itu ada buktinya, udah diwawancarai sama Koko ini ya, Roy Sakti seperti itu. Nah, itu salah satu orang-orang yang benar-benar jahat di dunia ini sih guys. SD bisa main judi teman-teman ya, bisa top up seperti itu. Apa tuh namanya, kayak di itu influencer, favorit aku seperti itu, aku mau kayak gitu ya guys ya. So, itu adalah sebagian besar bagaimana cerdasnya para penjudi-penjudi asal Cina itu bisa yang namanya mengoperasikan mesin judi online ke seluruh Asia bahkan dunia seperti itu. Dan paling memalukan terbesar adalah orang Indonesia judi, dan itu pun bukan orang kaya. Orang kaya judi loss ya udah gitu ya guys ya. Orang miskin guys judi teman-teman itu sangat menyakitkan sekali sih. Karena apa? Karena mantan pembantu aku lari dari rumah gara-gara yang namanya main judi online gitu teman-teman. Duitnya banyak, terus dia tuh kayak bilang, aku berhenti ya kak ya, soalnya papa aku sakit. Ternyata dia tuh dikejar-kejar orang teman-teman, dia kejar-kejar orang ke rumah nenek aku, ke rumah aku, nyariin tuh orang. Kemudian kayak orang itu pindah kemana nggak tahu guys. Ternyata orang itu kecanduan judi teman-teman ya, pembantu aja kecanduan judi teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kamu yang namanya ingin direkrut ke negara Indochina, ke perusahaan swasta, jangan pernah. Teman-teman yang menjadi kayak translator seperti aku, pengen kerja di perusahaan Cina, lihat kredibilitas itu perusahaan. Kalau perusahaan itu bukan BUMN, jangan pernah teman-teman ya. Kalau perusahaan itu tuh kayak nggak jelas itu apa, jangan pernah teman-teman ya. So far di loker-loker pekerjaan bahasa Mandarin, orang-orang dari kalangan S2, S3 pun itu juga yang namanya kesemsem dengan gaji segitu teman-teman ya. Dan itu udah nggak worth it sih. Kalau udah usia-usia kayak aku ya, umur 28 ke 30, nggak worth it untuk yang namanya digaji sekecil itu sih. Jadi sekian dari aku untuk yang namanya membahas tentang bagaimana orang di Myanmar bisa memperdaya orang-orang Indonesia, bisa flexing teman-teman untuk yang namanya judi online seperti itu. Thank you semua udah lihat YouTube aku. I hope you love it. See you later. Bye bye and 再见.